warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hermanto, NIM 05413547, UPBJJ Surabaya. Untuk mata kuliah jaringan komputer kali ini, kita akan berpraktik menggunakan command prompt. Dalam penggunaan command prompt kali ini untuk mengelola sistem dan jaringan pada Windows. Pada pindah-pindah yang diuji berupa Direktorat Informasi Jaringan, DNS, routing, dan analisis koneksi. Untuk pada praktiknya, tugas 2 kali ini sebagai berikut. Praktik kali ini bertujuan untuk memahami konsep dasar pemahaman tentang konsep dasar jaringan komputer. Pengalaman praktis pada mahasiswa agar dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari ke dalam situasi nyata. Selain itu, untuk membantu mahasiswa mengaplikasikan pengetahuan teoritis. Untuk alat dan bahannya kita siapkan alat jaringan, implementasi TCP/IP, simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracker. Praktik ini bertujuan untuk memahami dasar penggunaan command prompt. Mari kita mulai praktiknya. Tahapan praktik untuk tahapan yang pertama, kita definisikan dulu mengenai beberapa persyaratan. Sebelum mulai praktik, mahasiswa harus memahami terlebih dahulu materi tentang TCP/IP pada modul RSIR 204 jaringan komputer. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa dapat menggunakan command prompt, dapat menjelaskan perintah-perintah TCP/IP, dapat mempraktikkan perintah pada TCP/IP. Tahapan praktikum. IP core dan ping adalah beberapa perintah yang sering digunakan oleh administrator jaringan untuk menganalisa dan memecahkan masalah jaringan. Yang mulai terjadi, perintah menawarkan sejumlah kemampuan konfigurasi serta kemampuan untuk menciptakan performance baseline. Perintah ini bisa digunakan untuk command prompt yang ada pada Windows. Untuk tahap awal, kita akan membuka command prompt dengan menjalankan sebagai administrator. Pertama, kita buka prompt, klik kanan, run as administrator. Untuk perintah yang pertama, kita diminta untuk menggunakan fungsi dd, di mana perintah dd berguna untuk berpindah direktori. Direktori adalah penyimpanan. Coba kita ketik perintah dd tanda tanya. Nah, di mana ini menampilkan beberapa pilihan direktori. Misal dd dalam kurung D berarti drive D. Ada beberapa tipe sesuai dengan mereka masing-masing. Biasanya dd-nya ada C, D, E ataupun diberi nama F. Di sini kemudian kita dimintakan untuk mengakses menu CMS atau clear screen. Nah, clear screen digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada pada layar command prompt. Kita klik perintah CMS, screen hilang semua. Untuk kemudian kita lakukan perintah CSS tanda tanya sesuai instruksi yang ada di sini. CSS tanda tanya ini mengartikan bahwa clear screen atau CLS. Kemudian kita akses dir dengan tanda tanya. Dir berarti direktorat, di mana memberikan ketentuan untuk pemilihan konten yang ada di dalam file sebelum ditampilkan. Ini adalah sebagai berikut. Display file, dia adalah direktorat, A adalah hidden file, S adalah system file. C display the person spell out in file size. D, E, P, D, R, dan seterusnya. Setelah pakai menggunakan mengetik perintah IP config di sini. Di dalam IP config terdapat beberapa menu tampilan sesuai ada di instruksi seperti berikut. Terdapat Ethernet adapter, wireless LAN, dan WiFi yang pernah digunakan. Jika kita menampilkan IP config AL, maka yang tampil akan lebih banyak dari sebelumnya. Ini adalah tampilan beberapa IP config yang lebih lengkap dari sebelumnya sesuai dengan instruksi yang ada di samping. Perintah ini memberikan informasi yang sama dengan IP config default, namun memberikan informasi tambahan seperti DNS, WINS, maupun MAC address. Kemudian kita mencoba akses IP config dengan tanda tanya. IP config dengan tanda tanya akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah IP config. Berikut adalah bantuannya. All full configuration, release adalah IP address specification adapter, ada renew, dan masih banyak lagi informasi penjelasannya.
Untuk selanjutnya kita diminta untuk menampilkan menu ipconfig Rails. Pada menu ipconfig Rails ini akan melepaskan reset semua setting IP address. Ketika dijalankan, koneksi akan dinampilkan kemudian diaktifkan kembali. Tapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address DHCP server. Dia akan melepaskan IP-nya. Kemudian kita akan mengakses menu ipconfig renew. ipconfig renew digunakan untuk menetapkan IP baru pada semua data jaringan di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik. Hanya berjalan pada layanan yang telah dikonfigurasi DHCP. Dia akan mengkonfigurasi ulang IP-nya. Kemudian kita diminta untuk menampilkan ipconfig display image. Menu ini bertujuan untuk menampilkan domain atau nama sistem DNS termasuk localhost koneksi. Beberapa lampirannya. Kemudian kita diminta untuk menampilkan menu ipconfig plus DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan informasi DNS. Ini akan menandakan bahwa DNS sudah reset. Kemudian diminta untuk ipconfig register DNS. Perintah ipconfig register DNS ini digunakan untuk mendaftar komputer kepada DNS server terdekat. Karena di sini tidak ada DNS servernya, maka terjadi error. Kemudian kita diminta untuk mengakses menu ping menuju ke koneksi host tertentu. Bisa kita ketik ping untuk informasi penjelasannya dengan standarnya. Ada beberapa menu seperti berikut. Untuk opsinya ping type, specification host berarti statistik, control ping. Ping komputer komputer yang naik pada jaringan tipe pocket ping localhost. Misal tipe pocket ping 127.1. Ketik IP address misalnya ping 10.25.425.425. Kita akan menampilkan seperti berikut. Kita menampilkan ping. Nah, ini untuk pingnya ya. Pengetesan ping dengan ping 32 per 1 mm per sekon. Perintah method ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari komputer yang sedang dipakai. Prinsip netstat sama dengan text manager. Nah, jika text manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta informasi lainnya. Jadi kita dapat mengecek IP lewat netstat juga. Akan menampilkan statistik paket yang dikirim dan diterima. Yang diterima dan yang dikirim. Kemudian kita dicoba untuk akses menu Cricut. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Kemudian kita ping. Ping juga hampir sama, digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Ping mempunyai sistem kerja yang berbeda gabungan antara ping dan lag. Beberapa perintah yang ada di ping seperti n digunakan untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap rute. Kemudian ns lookup.
NS lookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang DNS dan alamat IP yang sesuai, yang dapat digunakan untuk mendiagnosa DNS server. Address globalnya 10.209.158 net, digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Untuk mengubah IP address saat ini, ketik next interface IP address, nama koneksi, static IP address, subnet, mesh, default gateway. Sebagai contohnya net interface IP set address local connection static 192.168.1.1 untuk menambahkan IP address yang mengikuti prosedur seperti ini ya. Kemudian kita diminta untuk mengerti perintah digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk menyusun trafik komunikasi harus berdasarkan IP, subnet, serta router gateway. Contoh penggunaan route seperti berikut. Route 4, route 157. Kita route 4 akan menampilkan tampilan seperti ini. Dan route delete untuk menghapus perintah routing. Untuk yang terakhir kali kita diminta akses untuk menu net. Menu net ada beberapa tampilan seperti berikut. Perintah net view untuk menampilkan komputer yang sedang aktif atau terhubung dengan net. Perintah net digunakan untuk menyingkirkan waktu komputer yang lain atau server waktu. Perintah net user untuk menampilkan pengguna di komputer. Berdasarkan di atas, kita dapat menyimpulkan beberapa hasil dari semua perdebatan tersebut, seperti CD yang digunakan untuk menampilkan direktorat, atau dev C, D, E, atau F, yang CLS digunakan untuk menghapus atau clear screen. Bagian tanda-tanda digunakan untuk menampilkan batuan. Yang ini juga untuk menampilkan batuan direktorat. IP config untuk konfigurasi IP. IP config A untuk menampilkan konfigurasi IP alt. Tanda-tanda seperti di atas menampilkan bantuan. Clears untuk melepas IP. Renew untuk meminta IP baru. IP config display DNS untuk menampilkan cheats DNS yang tersimpan atau rekaman. Config push DNS atau menghapus registrasi atau mendaftarkan ulang. Ini menguji koneksi. Start menampilkan koneksi yang aktif. Dan tracker menampilkan jalur. Untuk mapping merupakan analisis jalur dan kualitas koneksi. Yang tadi slookup itu untuk mengecek
next untuk konfigurasi. Untuk menampilkan atau mengatur tabel produktif. Untuk mengelola layanan jaringan seperti user dan sel. Kesimpulan dari praktikum kali ini, kita belajar mengenai pemahaman penggunaan command prompt dan administrasi sistem dan jaringan. Tiap perintah membantu troubleshooting konfigurasi jaringan komputer. Sekian pembelajaran mengenai command prompt yang dapat saya sampaikan sesuai tugas jaringan komputer kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.